perlu peran fisioterapi. Nah, faktor risiko dari Bell palsy kita tahu bahwa kan bisa infeksi virus, bisa adanya respon inflamasi autoimun, bisa karena preeklampsia berat ya. Ini juga terkait juga psikologis, juga metabolisme glukosa dan paparan radiasi serta hipertensi dan paparan suhu dingin juga. Penelitian terbaru ya, Zhang et al. Juga 2020 ini paparan suhu dingin ternyata mempengaruhi juga terjadinya Bell palsy ya, seperti penelitian yang dilakukan Zhang et al. Tahun 2020. Nah, patofisiologinya apa sih Bell palsy ini? Nah, memang terjadinya inflamasi pada saraf facialis nervus ke-7 cranialis ini akan menimbulkan kepadatan kapiler endoneural sehingga terjadi kerentanan terjadinya kerusakan saraf. Nah, kerentanan kerusakan saraf di nervus facialis ini disebabkan oleh struktur yang berlapis ya, periosteal, yang menutupi lapisan epineural jaringan saraf, di mana dibentuk oleh plexus vaskular. Saraf perifer nervus facialis ini memiliki plexus vaskular dibentuk oleh arteri stylomastoid dan digantikan oleh cabang petrosal dari arteri meningeal tengah, arteri auditorius internal, dan arteri cerebral inferior anterior. Ini akan menimbulkan dampak iskemik dan terus akan menjadi peningkatan konstriksi arteriol ya, di mana dengan adanya kontriksi arteri yang meningkat diikuti oleh dilatasi kapiler akan membuat penurunan permeabilitas dari eksudat kapiler yang membuat kompresi pada saraf facialis itu hingga menyebabkan nekrosis. Nah, letaknya di belakang telinga ini ya, sampai terputusnya saraf. Nah, kerusakan ini ya berdampak bisa menimbulkan Bell palsy. Nah, adanya udem pada saraf ini akan mengakibatkan perubahan vasospastik yang meningkat permeabilitas kapilernya, pelepasan histamin, dan reaksi hipersensitivitas yang membuat terjadinya penyumbatan kapiler vena, sehingga mempengaruhi buruknya sirkulasi darah, sehingga terjadinya penebalan selubung saraf dan pelebaran diameter saraf sebesar 12-32%, membentuk satu atau lebih pita fibrosa yang menyebabkan strangulasi saraf mengakibatkan kompresi pada nervus cranialis ke-7. Ini berdasarkan artikel dari Zhang et al. Tahun 2020 dan Heckman et al. Tahun 2019. Nah, apa karakteristik dari klinisnya? Memang terlihat dari penampilan ada terjadi unilateral facial weakness atau paralisis ya, kelumpuhan, kelemahan pada anggota wajah di bagian wajah sebelah kiri ataupun kanan. Nah, ini timbul nyeri juga di belakang telinga ya, mati rasa atau kesemutan pada area yang terkena. Biasanya terasa juga di bagian wajah dan juga kadang lidah juga kurang begitu berasa. Hiperakusis dan perasaan risih pada anterior ipsilateral lidah. Sekitar 7% pasien dengan riwayat Bell palsy memungkinkan mengalami kekambuhan kembali. Artinya bisa terjadi pengulangan penyakit Bell palsy ini. Nah, dari gambaran ini kita lihat ya Bell palsy ya, di mana adanya tanda-tanda Bell palsy ini adanya drop eye atau dry eye, karena tidak bisa menutup mata dengan penuh. Ini akhirnya ketika kita menutup ini, air mata kita bekerja ya, sehingga menimbulkan cairan air mata itu berproduksi di kelenjar air mata. Tapi tidak di sini karena tidak bisa menutup mata sehingga tidak bisa kering. Kemudian di sini ada wajahnya mengalami kelemahan ya, terjadi penurunan di sini. Terutama di pipi, di sini juga terjadi adanya, di bibir juga mengalami drop, penurunan. Nah ya, juga gangguan pada rasa di lidah. Ini ya menyebabkan adanya tanda dan gejala dari khas ya, cirinya, karakteristik dari
Bell palsy ini memang adanya paralisis otot-otot yang mengontrol ekspresi wajah, sehingga kesulitan untuk tersenyum, terkejut, cemburu, dan menutup mata akan mengalami kesulitan. Kemudian matanya mengalami kekeringan, ya, karena tidak bisa menutup mata dengan penuh, dan eksesif tiring, ini air mata buaya yang keluar terus air matanya ini walaupun tidak nangis. Pengecapan berkurang, selera makan, sensitivitas juga abnormal terhadap suara nih, kurang begitu mendengar juga bisa karena adanya gangguan pada pendengaran diakibatkan oleh saraf di facialis ini juga ada di ini juga ya, di koklea itu ya, bisa juga di namanya itu sensori neural ya, sensori neural itu gangguan pendengaran diakibatkan oleh adanya kerusakan pada saraf. Nah, sensasi berubah di sisi wajah yang terpengaruh juga, tidak begitu merasakan di wajah ini ya. Otot wajah kaku, gerakan massa sinkinesis ya, gerakan-gerakannya spontan dan terus-menerus. Nah, untuk itu kita perlu upayakan fisioterapi, pastikan lagi bahwa apakah ini positif Bell palsy, yaitu pastikan dulu dengan langkah awal, bedakan kelemahan wajah dari sentral atau periferal ya. Ini kerusakan di saraf sentral atau periferal. Nah, kelumpuhan wajah periferal ini melibatkan semua otot wajah ipsilateral ya pada saraf wajah yang terlibat. Jadi di ipsilateral sesuai, misalnya kerusakan di saraf cranialis nervus facialis yang kanan, berarti yang kelemahannya di bagian wajah kanan sama ya. Kelemahan wajah dari sentral melibatkan otot wajah yang kontralateral. Nah, untuk berikutnya bahwa diagnosis Bell palsy padanya dibagi menjadi kriteria. Ada yang kategori komplit atau paralisis, parsial paralysis, otot ekspresi dari keseluruhan atau satu sisi wajah. Bisa juga yang kedua, pastikan apakah ada tanda dan gejala penyakit gangguan sistem saraf pusat ya, kerusakan di saraf otak ya, dengan sistem saraf pusatnya. Juga pastikan juga ada gangguan pada telinga atau kosa. Nah, untuk diagnosisnya ini bisa kita lihat dengan nerve excitability test, eksitasi ambang rangsang. Saat ini the trigeminal blink reflex menjadi satu-satunya tes mengukur secara konvensional. Sedangkan MRI kurang disarankan pada kasus Bell palsy. Nah, untuk ini juga bisa diukur dengan Ugovis juga, alat ukur yang untuk melihat ya kemampuan wajahnya, apakah bisa tersenyum, bisa bersiul, atau juga dengan posisi yang diam, bagaimana ya, adakah perubahan-perubahan yang berbeda ya dari normal. Nah, bagaimana kita menangani dalam kasus Bell palsy ini? Nah, perlu diperhatikan ya, kita bisa berkolaborasi ya dengan tim medis lain, dengan dokter ya terkait dengan mata. Tentunya kita tahu ya bahwa kesulitan untuk menutup mata dan juga nanti adanya kekeringan di mata, dan juga nanti ada benda asing atau kuman di mata. Nah, ini apakah perlu kacamata ini ya untuk menghalangi debu ya. Ini juga menjadi penting dan perlu dikonsultasikan ke dokter juga. Karena apa? Karena terkait dengan kornea, komplikasi kornea ini memungkinkan terjadi ya pada Bell palsy, yang tentunya dokter mata yang punya wewenang untuk memeriksa lebih lanjut terkait dengan kornea matanya. Baik. Nah, bagaimana algoritma treatmentnya? Perlu kita pahami bahwa memang adanya kelemahan pada otot wajah sebagian sisi ini ya, kita perlu evaluasi ya, apakah ini terjadinya itu tiba-tiba ya, ini Bell palsy, dan perlu adanya
pastikan ya, perlu dites untuk elektrodiagnosis apakah ini diperlukan adanya obat-obatan atau diperlukan untuk ini perlindungan mata ya. Kemudian juga diperlukan fisioterapi ya terkait kelemahan otot wajah, diperlukan untuk meningkatkan kemampuan fungsional dari wajah itu sendiri ya dan gerakannya. Psikologi support juga diperlukan. Ini bisa dijadikan dasar untuk kita melakukan treatment. Nah, apa saja fisioterapi punya peran di sini? Bisa dilakukan masas ya, masas wajah tiap hari ke arah teknik tisu teknik ya, yang lembut halus, fluoris ke arah telinga gitu ya, yang dagu, kemudian kening juga. Nah, ini dipastikan lagi ya untuk memberikan penghangatan di infrared dengan jarak 60 cm, tidak boleh dekat-dekat selama 10 menit karena memang wajah lebih sensitif dan kulitnya tipis ya, otot-ototnya juga tipis, sehingga kita perlu lebih hati-hati terkait dengan suhu panas ya. Ini hangat saja. Kontraksi aktif pada otot wajah yang mengalami kelemahan dengan neuromuscular training dan tapping. Neuromuscular tapping juga bisa diberikan untuk mengaktifasi dan menurunkan bengkak ya, mengaktifasi saraf dan ototnya. Juga dengan tapping juga bisa, dan EMG juga biofeedback juga bisa diberikan. Nah, biofeedback atau elektromiografi, alat yang memberikan umpan balik pada kemajuan dan pemulihan sistem saraf pada kranialis yang ketujuh ya, yaitu saraf facialis. Kunci untuk mencapai aktivitas otot normal adalah secara khusus mengajarkan otot untuk bekerja secara mandiri, jadi aktif seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Artinya mirror terapi menjadi penting untuk dilakukan karena melihat dengan secara langsung ya, bisa kita ketahui bahwa apakah sudah simetris atau belum, sehingga ini bisa menjadi evaluasi ya dalam tindakan kita melakukan terapi yang tentunya bisa simetris kembali. Untuk itu diperlukan adanya exercise ya teman-teman. Pastikan bisa secara pasti bahwa adanya kerutan dahi tidak muncul, maka perlu dibantu ya dengan tangan kita atau dengan melihat di cermin apakah sudah tepat ya, sama, sehingga kita bisa melakukan gerakan-gerakan mengkerutkan hidung ya, mengembangkan ini ya lubang hidung, juga tersenyum ya. Di sini juga bisa menutup mata, bisa dilakukan. Ya, demikian untuk pertemuan keempat ini. Semoga bisa dipahami dan sukses dalam penanganan nantinya menjadi fisioterapis yang profesional dan tentunya bermanfaat untuk proses pemulihan pasien Bell palsy dalam hal peningkatan kemampuan gerak, kemampuan fungsional wajah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.